खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with Huzur. Kami mendapatkan kehormatan untuk menayangkan hal-hal penting dari mulakat di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala Bidul Aziz dengan penuh kehangatan bertemu dengan anggota Majelis Khudamul Ahmadiyah Amerika pekan lalu. Sabtu lalu, Khuddam dari wilayah timur Amerika Serikat mendapatkan karunia mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala Bidul Aziz. Ke-14 Khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di studio MTA di Islamabad. Selama mulakat, Khuddam berkesempatan untuk memperkenalkan diri dan memohon bimbingan Huzur mengenai berbagai isu yang berdampak pada generasi muda. Nama saya Zohan Ahmad dari Jemaat Willingboro. Apa tujuan Anda kemari untuk berkunjung? Ya Huzur, untuk bermakmum kepada Huzur dan menikmati Islamabad? Ya, menikmati dan merasakan langsung khilafat. Baik. Salah satu khuddam bertanya kepada Huzur tentang keadaan perang yang terjadi di Palestina saat ini. Berdoalah, semoga Allah Ta'ala memberikan akal sehat kepada umat Islam dan pemerintahan Muslim bersatu. Selama 54 negara Muslim belum bersatu, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah sebabnya mengapa Anda harus berdoa. Dan dimanapun Anda memiliki akses terhadap para politisi atau Anda dapat mempengaruhi mereka, maka silakan ajukan kepada mereka. Huzur, saat ini saya bekerja sebagai perawat terdaftar di rumah sakit anak-anak. Oke. Saya juga bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat dan saya ingin mengetahui bimbingan Huzur. Anda bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat? Ya, Huzur. Sebagai seorang perawat? Tidak, Huzur. Seperti pekerjaan lain di ketentaraan. Mengapa Anda tidak bergabung dengan pusat medis mereka? Jadi alih-alih menjadi tentara, Anda memiliki skill dan Anda telah mendapatkan pendidikan keperawatan. Kemudian Anda bisa mencoba bergabung dengan medis di ketentaraan. InsyaAllah, Huzur. Oke? InsyaAllah, Huzur. Dengan begitu, Anda tidak akan terlibat langsung dalam segala kekejaman yang dilakukan oleh tentara. Oke? InsyaAllah, Huzur. Saya ingin mengetahui petunjuk Huzur sehubungan dengan semua Ahmadi yang berada di militer dengan isu terkini yang terjadi di seluruh dunia. Saya tahu terkadang sulit mengetahui bahwa ketika seseorang bekerja untuk negara, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, karena Anda seorang tentara, jadi kapanpun Anda diminta pergi, kemanapun Anda ditugaskan, Anda harus pergi ke sana. InsyaAllah, Huzur. Jadi, baik Anda keluar dari militer atau bergabung dengan pusat medis seperti yang saya katakan, setidaknya dengan menjadi pekerja medis, Anda akan melakukan pekerjaan kemanusiaan, alih-alih melibatkan diri secara langsung dalam kekejaman. Meskipun begitu, begitu Anda bergabung dengan tentara, Anda harus mematuhi perintah mereka. Jadi, lebih baik tinggalkan saja sebelum itu. Tidak ada yang tahu kapan perang dunia ketiga akan terjadi. Kapanpun terjadi, Anda tidak akan bisa meninggalkannya. Jazakallah, Huzur. Apakah sebelum menjadi khalifah, Huzur mendapatkan firasat atau ru'ya dari Allah Ta'ala bahwa Huzur akan menjadi khalifah berikutnya, atau hanya kebetulan saja? Saya tidak menerima apapun, bahkan sampai saat-saat terakhir, saya hanya merasa malu ketika diumumkan bahwa saya terpilih menjadi khalifah. Dan Anda bisa melihat sendiri hal itu dari wajah saya pada saat itu. Saya sangat terkejut dan sampai hari ini saya merasakan sebagai suatu dilema. Huzur, saat ini saya bekerja di sebuah bank, namun sebagai seorang wakafinau, saya merasa sangat tidak puas karena saya merasa harus berbuat lebih banyak untuk jemaat. Kapanpun Anda mempunyai waktu luang di akhir pekan, berikanlah waktu untuk jemaat. Dan sebagai sekretaris tabligh atau salah satu anggota tim sekretaris tabligh, hendaknya Anda memberikan lebih banyak waktu untuk tabligh dan membuat target untuk diri Anda sendiri 10 orang mubayin baru dalam setahun. InsyaAllah, Huzur.
berikan contoh kepada yang lain sebagai da'i ilallah. Oke? Baik, Huzur. Huzur, dalam buku Bahtranu, Hadrat Masih Maud salam berbicara tentang bagaimana setiap orang yang berada di 4 penjuru rumah beliau berada di bawah perlindungan Allah Ta'ala dari bencana yang akan datang. Sekarang tentu saja kami berasal dari Majelis Amerika, delegasi Amerika. Jadi ini adalah hal yang sangat menakutkan ketika kita melihat nubuatan beliau tentang masa depan Amerika. Maka saya ingin bertanya, di bawah nubuatan perlindungan ilahi dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang Muslim Ahmadi yang sejati dan ikhlas, apakah kami mendapatkan perlindungan yang sama? Di dalamnya terkandung beberapa prasyarat. Jangan hanya menyebut diri Anda Ahmadi saja, tapi tampilkan dengan amalan. Jika Anda baik, Anda mengikuti perintah Allah Ta'ala, Anda mengikuti semua perintah yang diberikan dalam Al-Quran, menjalankan semua salat 5 waktu dengan khusyuk dan ikhlas, maka Anda akan diselamatkan. Hadrat Masih Maud salam bersabda, "Aag hai, par aag se wo sab bachaye jayenge, jo ke rakhta hai Khudae Dhul Ajaib se pyar." Yakni api itu ada, tetapi semua orang akan diselamatkan dari api itu jika mereka tulus dan mencintai Allah Ta'ala. Kemudian Anda harus menilai diri sendiri. Apakah Anda memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Allah Ta'ala dalam hati Anda? Ya, Huzur, tentu. Jika sudah, maka Anda akan diselamatkan. Dan siapapun yang memilikinya, mereka akan diselamatkan. Maka laksanakanlah kewajiban Anda kepada Allah Ta'ala dan penuhi kewajiban Anda terhadap sesama manusia. InsyaAllah, Huzur. Maka Anda akan diselamatkan, insyaAllah. Oke. Huzur, saya memohon doa untuk para pemuda Amerika, khudam dan atfal kita, untuk kesejahteraan mereka dan untuk tarbiyat mereka di masa depan. Ya, semoga Allah telah memberkati Anda semua. Semoga Allah telah memberkati jemaat Anda, memberkati khudam dan menjadikan mereka ikhlas dalam keimanannya, menjadi Ahmadi yang kuat dan teguh. Huzur, Islam mengajarkan untuk jangan menyakiti, namun ketika kita menolong seseorang, meskipun niat kita murni, terkadang tindakan kita berujung merugikannya. Mereka tetap mengalami kerugian. Kita dapat meyakinkan diri sendiri bahwa niat kita murni, namun orang yang terkena dampak tidak melihat seperti ini. Dalam hal ini, bagaimana Allah Ta'ala melihat keadaan ini? Karena kita merasa niat kita murni. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala perbuatan Anda tergantung pada niat Anda. Jika niatan Anda baik, maka Allah Ta'ala melihat niat Anda. Oke? Ini tidak ada kaitannya dengan pandangan orang lain. Jika niat Anda baik, maka Allah Ta'ala akan memberi ganjaran. Kalaupun hasilnya tidak baik dan Anda tidak melakukan kesalahan dengan sengaja, maka Allah Ta'ala akan menutupi kekurangan itu, kesalahan itu, jika ada kesalahan. Oke? Baik, Huzur. Sebelum melakukan apapun, ingatlah selalu bahwa Allah Ta'ala mengawasiku. Jika ini ada, maka tidak perlu takut pada siapapun. Huzur, pertanyaan saya, ketika kita kuliah dan lain sebagainya, ada wanita, alkohol, narkoba, dan lain-lain, bagaimana kita bisa membimbing diri sendiri ke jalan yang benar? Seperti yang sudah saya katakan, jauhkan dirimu dari semua hal buruk tersebut. Setiap kali Anda melihat hal seperti itu, beristighfarlah. Allah telah berfirman, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Yakni ketika kalian melihat hal yang sia-sia seperti itu, palingkanlah wajahmu darinya, pergilah ke arah lain. Inilah cara Anda menyelamatkan diri. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim berulang kali, astagfirullah rabbi min kulli dzambi wa atubu ilaih, dan dirikanlah salat 5 waktu. Juga berdoalah agar Allah Ta'ala menyelamatkanmu dari segala keburukan itu. Jadi, masyarakat dewasa ini penuh dengan keburukan dan mereka tengah memikat Anda. Jadi, beginilah cara Anda sekalian melawan syaitan. Sekarang ini adalah pergulatan antara Anda dan syaitan. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan menang. InsyaAllah, Huzur, saya akan melakukannya. Mohon doakan agar saya dapat menjalankannya. Jika kamu bertekad untuk menang, maka insyaAllah kamu akan menang. InsyaAllah. Huzur, pertanyaan saya adalah mengenai atfal, orang tua mereka dan tarbiyat atfal. Seringkali atau terkadang saya melihat ayah mereka cenderung bersikap santai, mereka cenderung tidak serius dalam menjalankan tarbiyat anaknya,
seperti mengajaknya ke masjid untuk mengikuti kelas atfal atau dalam meningkatkan pengetahuan agamanya. Saya perhatikan banyak tanggung jawab yang dibebankan kepada para ibu mereka. Jadi para ayah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan seluruh beban ada di pundak para ibu. Terutama bagi anak laki-laki, ketika mereka telah mencapai usia tertentu, maka mereka tidak mau lagi mendengar ibu mereka, kecuali jika ayahnya lantas terlibat di dalamnya. Maka dalam kasus seperti itu, pengurus khudam dan atfal hendaknya mengasuh anak-anak itu, menjalin pertemanan dengan mereka, dan kemudian mengajak beberapa atfal atau khudam yang seumuran dengan mereka, agar berteman dengan anak-anak itu, yaitu para khudam dan atfal yang sudah terlatih. Dengan cara ini, Anda bisa membuat mereka terikat pada jemaat. Meskipun ini sulit, tapi Anda harus bekerja keras. Bersahabatlah dengan mereka ini, dan bantulah ibu mereka, dan juga mohonlah kepada para ayah agar menyadari tanggung jawabnya dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya daripada hanya menyibukkan diri dalam urusan duniawi. Mintakan juga kepada para pengurus khudam dan ansar. Jadi harus ada upaya bersama dan terpadu dari khudam, atfal, ansar, serta lajnah, supaya semua mendapat tarbiyat dengan lebih baik dan terikat pada jemaat dan nizam. Jika ada di antara orang tua ini yang malas atau tidak bertanggung jawab, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini adalah hal yang cukup sulit, dan untuk itu Anda harus bekerja keras. Oke? Baik, Huzur. Jadi inilah yang utama. Bantulah para ibu mereka. Tanyakan kepada para ibu bantuan apa yang mereka perlukan dari Anda, dan kemudian Anda bergerak untuk membantu mereka. Oke? Jazakallah, Huzur. Huzur, ada banyak khudam yang pindah untuk ke sekolah baru atau bahkan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Apa nasihat Huzur agar mereka tetap dekat dengan jemaat di lingkungan baru? Kemanapun mereka pindah, jika ada jemaat di sana, Anda harus tanyakan kepada mereka. Kapanpun mereka berpindah dari satu majelis ke majelis lainnya, maka sistem Khuddamul Ahmadiyah pasti memiliki solusi efisien. Kapan saja ada yang pindah, maka mereka akan segera menaunginya dan memasukkannya ke dalam majelis mereka, sehingga mereka tetap melekat pada jemaat dan majelis. Maka jika tarbiyatnya sudah bagus, sejak awal sudah aktif, maka mereka yang sebelumnya ada di suatu jemaat atau majelis pasti akan segera melekat di jemaat atau majelis yang lain. Mereka merasa tidak bisa hidup tanpa jemaat. Namun, jika mereka malas, tidak aktif di jemaat asal, maka mereka akan tetap demikian di jemaat lainnya. Jadi, terpulang pada Anda. Jika ada yang pindah dari satu jemaat ke jemaat yang lain, atau dari satu majelis ke majelis yang lain, sekretaris tarbiyat atau nazim tarbiyat harus berusaha untuk menghubungi mereka dan mendekatkan mereka pada jemaat. Ini semua tergantung pada kemampuan pengurus di jemaat Anda masing-masing. Seseorang yang pindah dari satu jemaat ke jemaat lainnya, segera kaid atau nazim dari jemaat sebelumnya harus memberitahukan ke jemaat tujuan mengenai kepindahannya. Jadi, cobalah menghubungi mereka, yakni jemaat tujuan. Mereka harus memiliki tarbiyat yang baik dan aktif dalam jemaat, sehingga kapan saja mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka sendiri yang berusaha menghubungi majelis dan jemaat di sana. Lalu, pengurus segera menjalin komunikasi dengan mereka setiap kali ada yang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Oke? Jazakallah. Sebagai penutup mulakat, Khuddam berkesempatan untuk berfoto bersama Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala Bidil Aziz dan menerima hadiah berupa pena.
Assalamualaikum. Demikianlah liputan mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Sekarang kita akhiri dengan bagian terakhir, yaitu ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz melanjutkan mengenai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Rasulullah SAW dan menyampaikan perihal pengkhianatan suku Banu Nazir. Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz meriwayatkan sebuah peristiwa bagaimana seorang Yahudi dari Bani Nazir mengakui kenabian Rasulullah SAW sebagaimana dinubuatkan dalam Taurat. Mengenai sikap orang-orang Yahudi setelah Rasulullah SAW pergi dari sana, tertera bahwa mereka sangat malu atas tindakan mereka. Salah satu orang Yahudi, Kinanah bin Suwairah atau Surya, berkata, "Tahukah kalian mengapa Muhammad SAW pergi dari sini?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak mengetahui. Jika kamu tahu alasannya, beritahukanlah kepada kami." Kinanah berkata, "Aku bersumpah demi Taurat, tidak ada keraguan bahwa Muhammad telah diberitahu Tuhan tentang rencanamu untuk menipunya. Oleh karena itu, jangan lagi salah memahami. Demi Allah, tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah Rasul Allah dan beliau beranjak karena telah diberitahu melalui wahyu bahwa kalian hendak menipu. Sesungguhnya beliau adalah Nabi terakhir. Kalian menghendaki Nabi terakhir muncul dari keturunan Harun alaihissalam, namun Allah Ta'ala membangkitkan dari mana saja dia menghendaki. Tidak diragukan lagi, kitab suci yang kita baca dalam Taurat tidak berubah. Disebutkan di dalamnya bahwa Nabi ini akan lahir di Makkah dan dia akan hijrah ke Yathrib, yakni Madinah. Sifat-sifat yang ia miliki sebagaimana dijelaskan dalam Taurat hanya terpenuhi dalam diri beliau. Aku melihat bahwa kalian tidak akan mendapat apapun selain pertumpahan darah, dan kalian akan meninggalkan kekayaan, harta benda, dan juga anak-anak kalian dalam kegelisahan. Jika kalian mendengarkanku, maka kehormatan dan wibawa kalian akan terjaga.